Yos, balik lagi di DPP. Domi punya podcast. Hari ini menarik banget karena gue kedatangan teman lama, seniman juga, entrepreneur juga, ya kan. Pokoknya nih orang serba bisa. Gue pengen tahu nih rumusnya apa, rahasianya apa ya. Sebelum itu jangan lupa juga selalu cek juga di Instagramnya, ada akun matur.idn, dan juga pastinya YouTube ya. Ada subscribe-nya, like dan komen pastinya ya. Langsung aja, thank you banget. Ada Agam Magafaka. Halo. Yeah, halo, thank you halo. ya udah datang nih. Wah. Sama Pak Domi. Gimana Gam? Wah, sehat ya? Sehat. Wah, lama. Alhamdulillah. Kapan terakhir kita ketemu, Gam? Terakhir tuh sebelum Postblok ya? Postblok. Ada acara apa? Oh iya, tipis-tipis. iya benar. Itu Apa, acara ulang ada bazar, ulang tahun Jakarta. Ulang tahun bener, Jakarta. bener. Lalu sebagai apa? Saya bantu-bantu. Penggagas Apa aja lah, gua apa aja. Kayak Iya. lo juga Gam, belum Iya. bisa sedih. Gua sedikit Alah, jadi alah. melihat referensi dari lo. Justru gue nge-look up lu Pak Domi. Gimana sih? Kagak lah, kita sama-sama Iya, berarti. iya. Lu cerita dong, ini gua terima kasih banget udah hadir di DPP. Jadi ini Sama-sama. sebenarnya sesi buat kita ngobrol juga. Kan mungkin teman-teman banyak yang mungkin tahu lo cuman yang sekarang-sekarang. Kita mau cerita yang dulu juga nih, menarik. Ya, dan juga bener. perjalanan berkesenian lo pastinya. Oke. Kalau misalnya dulu waktu di era IKJ juga kita sempat ketemu juga belum tahu kita mau Belum jadi tahu. apa tuh Iya, ya. benar. Gua kayak gimana lo, gua gak tahu tuh kan. Anjing nih, no Itu future banget nih kan. Hapus kesenian. Wah, gawat. Hapus kesenian itu selalu misterius Pak Domi. Itu dia, gue suka, tapi itu adalah bagian dari kehidupan kita, ya kan. Mau kayak gimana, gue nggak tahu sekarang. Jadi gue nggak kepikiran di era dulu bakal jadi caleg gitu. Gue kan, Iya. tapi terjadi. Nggak ada plan ya. Nggak ada gue. No have Pokoknya plan gitu. flow aja, udah ngalir aja seperti ya. Pokoknya yang terpenting buat gue adalah positif kalau gue gitu. Balik lagi kalau ke jadi gue ini. Iya, iya. Lu gitu. Apa? Nggak, gue mau tanya lu soal berkarya, berkesenian. Karena gue tahu lo dulu adalah rajin banget bikin karya, ya kan. Iya benar. Dulu tuh ada pokoknya ilustrasi apa, Iya, gambar iya. apa tuh. Misalnya apa nih, Agam Magafaka. Nah, ada, mungkin gila, kita berangkat gila. dari kenapa lu kasih Name. si name-nya tuh Magafaka. Coba ceritain dulu dong. Dari awal kampus apa dari Kampus. name dulu? Name dulu. Name dulu. Iya. Jadi tuh dulu tuh 2000. Di era kuliah kan? Enggak. Magafaka tuh pas gue di Bali dong. Oh gitu. Dulu kan Atau berarti kita kuliah dulu aja Kuliah deh. dulu. Kuliah dulu aja Iya, biar makanya. ngalir tek gitu ya deh. Kuliah. Jadi waktu lu Ya dulu tuh kan major gue dulu ngambil seni rupa fine art. jurusannya Jurusannya fine art, ngambilnya lukis. Lukis, Stuluk. Stuluk, Wah, Stuluk Brotherhood. Oke. Stuluk Brotherhood Di tuh. IKJ ya? Di IKJ 2008. Oke. 2008. Terus gua ngambil Stuluk. Awalnya gue dulu DKV dom. DKV. DKV. Jadi penjurusannya tuh pertama tuh DKV. Kalau di IKJ iya kan, begitu ya? Iya kan misalkan Oh. kita milih kan biasanya dulu kan. Yeah. Formulir lu mau DKV atau kan pilihannya dua Iya, tuh. Kalau lu iya. nggak dapat lu bisa Iya. berikutnya kan. Bener. Gua tuh DKV sama interior. Oh, awalnya ya. Awalnya itu. Oke. Terus akhirnya gue masuk DKV dong. Iya. Pak Domi masuk sebulan 2 bulan. Wah gue nggak punya tools, nggak punya komputer gue. Orang-orang udah up to date lah soal Iya, komputer, iya. laptopan. Gue punya cuma notebook doang. Ingat banget gue cuma punya notebook Toshiba lagi. Iya. Mereka Toshiba di ini ya. Nggak apa-apa, Nah, kan nanti dia support. Terus. terus. Kecil banget notebook. Wah gila gue nggak bisa nih nge-install Photoshop lah segala macam. Akhirnya emang gue dari sare memang tidak melek dengan tools Software itu. ya. Ha? Tapi kepikiran gue DKV karena dulu menjanjikan katanya. Abang-abangan banyak DKV kan. Wah sialan gue gak bisa lagi. Akhirnya nilai gue nirmana gue bagus. Kasar anatomi juga oke segala macam. Basic manualnya bagus. Ya oke gitu. Gambar teknik, gambar bentuk dan segala macam. Gambar itu oke lah. Terus akhirnya disaranin. Udah lu masuk lukis aja. Lukis kekurangan orang dong. Seingat gue tuh angkatan gue tuh cuma 5. Jadi banyak yang nggak minat ya? Gak ada yang minat dulu Oke, di lukis. oke. Belum era sekarang Iya, ya. Kalau era iya. sekarang mah udah edan. Edun. Terus di era gue tuh angkatan gue tuh cuma 5 orang. Gue masuk situ ya gue 5 orang itulah di angkatan gue, seingat gue. Akhirnya gue belajar kesenian, ini ternyata emang gue ngerasa wah energi gue nyampe sih di lukis, maksudnya di manual lukis, ini di manual ya. ini gue senang gitu. Gue yang tadinya gue cuma berpikir cuma color cuma dari Photoshop ada apa, ternyata gue bisa nge-create sesuatu dari lukis gitu. Dan gue senang banget lukis dulu. Terus akhirnya
adalah metode namanya still life kan dulu pertama-tama kita bikin still life susunan benda. Pasti ada buah, ada kain, draftberry kain gitu. Itu gue senang banget tuh ngulik itu sampai ya kan ngulik pertama kita dulu dilukis tuh cat minyak ya. Iya. Dan sampai sekarang gue masih pakai cat minyak untuk melukis. Akhirnya karena basically gue realis, gue seneng banget realis, gue ngulik color gue senang gitu-gitu. Wah gila gue nyaman banget di realis sampai gue bikin maksudnya gue ngerasa realis teknik gue realis tuh gue senang gitu lihat ya. Gue nggak nyobain ekspresif, gue nggak nyobain impresionis, gue nggak nyobain karena buat gue nggak dapet. Memang ada dulu metode itu tapi gue nggak comfort gitu, nggak enjoy. Akhirnya gue realis nggak nyaman di situ. Ya udah mulai dari situ kan gue suka foto karena foto itu bagian dari proses kerja realis gitu kan. Foto lah bla 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 macam-macam tapi dengan gestur yang aneh-aneh gitu-gitu lah segala macam. Ya gue seneng banget apalagi dulu ada zamannya anak-anak berlomba-lomba untuk ngelukis kulit warna kulit. Itu ada yellow ochre, burnt sienna, segala macam lah tuh warna-warna kayak gitu kan. Nah itu sampai gue seneng banget anak-anak kan dulu ada metode untuk gimana caranya bikin karya sekulit mungkin kayak Renaissance gitu. Gaya-gaya Renaissance gitu harus gimana cara bikin warna kulit segala macam. Nah itu gue senang tuh ngulik-ngulik itu. Hyper realis banget ya, mencoba untuk itu dulu. Walaupun nanti ujung-ujung anak-anak patah di kemana-mana gitu kan. Gaya-gaya udah kemana-mana kan. Udah terserah deh. Yang penting kan basic lah ya. Dulu fundamentalnya gitu kan ya. Kalau ngerjain dulu kita studi seni rupa lah ya dulu. Studi seni rupa kan harus belajar gimana seni murni kalau seni murni. Seni murni. Ya udah gitu. Jadi gue dulu ngambil lukis, proses tugas akhir gue juga lucu tuh Pak Domi. Tugas akhir gue dulu tuh era gue tuh di mana banyak banget galeri-galeri atau lu masih inget gak sih Jakarta Art District? Iya. Di GI itu kita sering banget kan. Anak Jogja sering pameran nih. Berangkat satu bis ke sono. Terus gitu tuh. Seneng banget ngeliatin pameran gitu kan. Terus ada di mana era kontemporer itu lagi wah. Gila, harus gimana caranya lu harus coba untuk kalau sekarang kan namanya open call submission dulu ke platform-platform ya kalau sekarang ya. Kalau dulu kan kita open call submission ke Bandung Contemporary Art Award, Indonesian Art Award yang benar-benar goalnya tuh memang dang gitu kan. Benar-benar itu dang gitu. Nah, itu cobain semua gitu-gitu kan. Wah, seru banget ya. Gue coba untuk ngulik gimana sih kontemporer ini kontemporer ini. Anak-anak sekarang kan maksudnya gue nggak tahu ya maksudnya gue nggak baca dulu kontemporer yang pas di era gue itu ngeri-ngeri banget Pak Domi. Ngeri-ngeri banget gila. Apalagi Jogja, Bandung gokil. Apalagi terus IKJ tuh nggak pernah ada di positioning yang tepat soalnya gitu. Maksudnya kita anak-anak cuma eksplorasi doang, nggak pernah ada yang, kita nonton karya siapa? Paling abang-abangan lagi Hardiman Raja, Awan Simatupang gitu-gitu, Dolor Sasinaga. Kan tuh selalu look up itu kan. Tapi nggak pernah di era gue tuh dapetin momen mahasiswanya nih untuk pameran di galeri A, galeri B, galeri C gitu. Kenapa gitu? Makanya nggak pernah ada positioning yang tepat gitu untuk mahasiswa IKJ dulu seni rupa. Makanya gue ngerasa wah seru juga ya kalau bikin ini. Nah makanya gue dulu tercetus lah dulu masuklah anak-anak pas di era gue tuh masuk bikin inian Dom. Sakit Kuning Kolektivo. Rara Mandi sama Jaipul gitu. Itu coba bikin lu kalau nggak diterima di sini prinsipnya anak-anak dulu gini. Lu kalau memang nggak bisa dipatahkan di luar, lu bikin sendiri gitu. Marketnya sendiri atau lu DIY do it yourself gitu lah. Ya sistem pang banget gitu. Gitu. Terus bikinlah kita ada pameran apa Sakit Kuning ngorganize-nya bikin ada mini painting art award. Jadi celenehan dari nyeleneh dari sarkasnya dari IAA, BCAA gitu kan yang sifatnya tuh kita nggak pernah ada di posisi itu soalnya mahasiswa dulu saat itu. Nah, pas gitu akhirnya kita bikinlah Bandung mini painting art award dan itu dilakuin di lorong kampus Pak Domi, lorong mahasiswa gitu. Untuk majang pameran mini painting gitu-gitu. Dan gue pikir ini menarik sih. Akhirnya kayak gitu-gitu tuh kayak diliput orang malah bukan kita sebenarnya dulu kan sistemnya organik gitu ya. Iya, benar. Kita ngelakuin aja. Ngelakuin aja ternyata. Gak ada tendensi gimana, benar. Ternyata teman-teman tulus. Teman punya koneksi ke majalah Far Magazine dulu. Tahu. Ya, ada majalah ini, Provok, ada majalah apa yang maksudnya anjing ngeliput ini ternyata ternyata jadi enggak apa-apa. Ternyata ngeliput pameran yang antah berantah gitu jadi wah gila ya gitu. Makanya seru sih. Gue ngerasa fun sih itu di kampus tuh. Jadi lo juga ada momen sempet juga kayak kita kan kalau misalnya propose galeri, lo nyiapin CV, lo nyiapin karya terus Pak saya mau pameran gini atau Bu saya mau ngerasain banget. Ngerasain lo. Di era lo di mana aja galeri yang lo coba
propose itu? Tapi boleh gak sih ngomong Gak galeri? apa-apa ngomong aja. Loh, kan gak apa-apa kita Iya, berbagi dulu. cerita nih masa Iya. lalu dong, gak Masa lalu apa-apa. ya. Dulu tuh paling sering tuh anak-anak ke Edwin. Ke Edwin. Terus Kana Galeri dulu yang di daerah Tahu, utara. iya. Terus ada Vivip dulu di Iya. ini Buncit. Buncit. Pejaten. Dulu Nah. software belakangnya ada Iya. Vivip. Dan itu kita selalu ngasih proposal. Jawaban yang selalu diterima sama teman-teman tuh. Maksudnya ini proposal bukan tunggal ya Pak Ya, Doni? grup show. Grup gitu. Iya. Ya maksudnya grup lah, dari 5 orang ini pasti ada yang terbaik gitu kan. Iya. Mungkin bisa galeri nyolek gitu kasarnya. Seenggaknya kasih kesempatan dulu change to exhibition gitu. Iya. Itu ternyata jawaban yang gue selalu dapetin sama teman-teman tuh, maaf Mas, kalau Bapak ini gitu, sukanya sama karya-karya dari Jogja. Oh. Oke. Kalau yang ini Bapak ini sukanya karya dari Bandung. Oke. Kalau karya ini, galeri ini harus yang seniman established. Dan itu kita nggak pernah dapetin chance untuk masuk ke galeri dari Iya. dulu. Susah banget, makanya perjuangan gua keliling-keliling galeri itu dulu ngasih proposal. Dulu CD lah, CD, masih CD. CD masukin. Belum ada kita zaman-zaman smartphone belum ada. Ya, ada tapi nggak banyak. Bener gitu. gitu. Ya. Terus ya kirim email dulu. Jadi kita sekaligus ngirim email, udah ngeblas ke email, ngeblas juga ke fisik gitu Iya, lah, CD proposal dan lah. proposal lah. Kayak bikin deck lah Iya. sekarang gitu. Kayak gitu-gitu ngalamin Pak Domi. Wah. Ibaratnya kalau sekarang present kan lo. Present, Iya, ya. gitu. Lagi present nih. Agensi banget ya. Terus Kayak gitu-gitu. Udah ngalamin itu. Ditolak tuh sering. Dan sampai akhirnya tuh penolakan itu gue rasain sering banget. Sampai akhirnya gue mutusin Pak Domi, kayaknya gue gak layak jadi seniman di ibu kota. Oke. Sampai lo ada tahap. Ada di tahap itu. Kayaknya gue pas gue lulus nih ya, Iya. Pak Domi. Pas gue lulus tugas akhir segala macam bikin karya. Tapi lo lulus ya? Alhamdulillah lulus sih. Oke. Wah tuh ngeri juga tuh lulus. Yang nyidang gue Sri Hadi Sudarsono Pak Domi. Waduh. Iya, Gila tuh. iya. Sungkem banget ya Iya, ngeliat dia iya. kan. Satu garis ribu Iya, iya. makna. Garis emosi. Garis emosi, Borobudur. Ya. Ya, ini ngomongin TA nih, apa ngomongin apa? Ya boleh aja Ya. kan dari TA nanti lanjut ke lo ada tahapan Ya. misalnya lo tidak kayak merasa nggak cocok Iya, di iya. ya itu tadi. Jadi berawal dari TA tuh tugas akhir gue. Jadi saat gue mahasiswa 2011 itu gue pernah bikin pameran tunggal Di kampus. di kampus. Galeri Seni Berapa Rupa. karya? Oh banyak banget dong. Oke. Wah itu On canvas? Oh banyak banget. Ada Oke. on canvas, instalasi. Oke. Gue udah seneng banget main instalasi dari dulu. Oke. Favorit gue bikin instalasi. Oke. Maksudnya hal yang tak terduga, unpredictable. Gue bikin Iya. selalu kayak gitu. Nah terus satu ketika ya 2011 itu gue pameran tunggal, udah banyak pro kontra segala macam. Karena gue nyindir satu dosen saat itu. Jadi general judul pameran juga nabrak banget dong. Judulnya adalah ejakulasi. Oke. Gue bikin poster sendiri segala macam gitu kan, segala macam. Akhirnya bikin pro kontra banyak. Gue nyindir satu dosennya marah segala macam ya. Itu buat gue hal yang menarik kan, buat gue jadi wah gila seru ya gitu. Kampus tuh ada, lu memang bikin karya tuh nggak selalu semua orang bahagia dengan karya lu. Iya. Ada juga orang yang merasa wah ini kayaknya nggak layak atau harus Kan bisa kita tidak didiskusikan. bisa Ya. membagikan semua orang. Nah, true itu bener kayak gitu. Terus akhirnya 2013 kalau nggak salah gue tugas akhir. Oke. Nah tugas akhir disitulah gue menemukan kayak gue nggak layak nih di Jakarta untuk bertarung lagi di Jakarta. Gitu kan karya gue waktu itu bikin, jadi di tugas akhir dulu bikin 8 karya Iya. lukisan. Iya. Beda sama isi mau bisa banyak gitu kan. 15 15 gitu. Minimal lah. 15. Yes. Ini 15. Ada yang Minimal. lebih edan kan. Ada Bisa 25. 25, Iya, 30 iya. banyak kan. Ada. Nah gue waktu itu mutusin untuk bikin 9 karya. Oke. Satu karyanya adalah karya instalasi. Iya. Nah karya instalasi itu dulu belum jadi bahan pembicaraan literatur di kampusku. Oke. Di kampusku dulu di IKJ tuh Nggak ada. nggak ada karena Iya. memang abang-abangan dulu bikinnya udah karya anak lukis, Ya, kayaknya adalah lukis. lukis Iya, gitu. iya. Nah gue seneng banget dari dulu ngulik soal instalasi. Oke. Kan itu merespon ruang gitu ya. Iya. Nah, intinya tuh gue bikin karya 8, ada karya 1 bonus. Nah ntar gue ceritain. Jadi Iya. satu ketika tuh gue bikin present nih karya tugas akhir gue bikin video dong. Judulnya Video tuh ya? bikin video Oke. kotak gitu, Oke. kayak kotak ubah gitu gede. Intinya layering dari self portrait tuh. Jadi ini karya kebahagiaan, karya judulnya happiness kan dulu, karya tugas akhir itu judulnya happiness. 7 faktor orang rasa bahagia lu karena apa gitu. Oke. Ada orang tua, Ya. ada orang tua apa lagi ya? Lu ngeliat humor gitu, ngeliat Ya. teman-teman tongkrongan, itu bagian dari buat gua ngerasa bahagia saat itu. Ada satu momen
gue harus hancurkan kebahagiaan itu. Nah, gue bikinlah video itu gitu. Lu nggak bisa selamanya bahagia dan nggak bisa bahagiain orang. Makanya bikin self portrait. Kalau gue lagi emosional apa, bikin lah gitu. Nah, itu karya itu diperdebatkan karena instalasi. Karena instalasi itu belum ada literatur lah, gue bilang tadi literaturnya di kampus gue tuh. Nah, tapi gue disupport sama pembimbing gue dulu, Bu Trisnedi almarhum. Wah, tuh support banget akhirnya segala macam. Ya, akhirnya jadi deal. Karena itu ternyata malah jadi nilai plus dari seniman-seniman yang tugas akhir. Karena berbeda. Karena dia menampilkan respon ruang gitu. Ada lagi satu ruang. Jadi kan pamerannya di Galeri Cipta 2 pada di tim gitu kan. Kan ada total tuh ada 7 seniman tugas akhir. Nah, terus ada ruang Pak Domi. Jadi kayak ruangan gini, terus ada kecil ruangan gitu. Di ujung gitu. Di ujung. Itu tempat naruh kain pel. Terus gue respon. Cleaning service lah. Ya cleaning service lah, buat naruh kain pel, naruh apa segala macam, bau gitulah segala macam. Gue respon. Gue singkirin kain pelnya, itu gue jadiin kayak ruangan. Buat nonton. Nah, teman gue ngerespon waktu itu bikin video gue lah, kasar gitu, video profile gue lah. Gue taruh di situ. Jadi anggaplah gue ada dimulainya, gue mungkin gini, belajar kolaborasi dari kampus gue ya itu. Akhirnya gue terapin pertama itulah gitu, kolaborasi sama teman kan. Kan di kampus gue kan dulu siklusnya enak gitu, siklusnya berkolaborasi. Nah, gue mulai ketemu nama kolaborasi ya itu gitu. Kolaborasi sama teman gue bikin video, akhirnya gue bikin itu kayak kosan. Anggaplah itu kayak kosan untuk ngaruh kayak ada botol bir, ada botol anggur segala macam. Itu kayak lu nonton profil gue di situ. Oh, lucu banget ya. Jadi gue respon lah ruang itu sebenarnya. Gue respon itu sebagai bentuk kosan yang orang-orang kadang-kadang kan kalau di studio kan tukar pikiran tukar pikiran kadang-kadang sambil apa segala macam ya itu. Jadi seru. Nah, pertama kali karya gue dibeli sama orang itu juga di situ. Di situ kalau nggak salah. Apa 2011? Pertama tuh ya? Pertama sama orang China. Pertama itu kedua Pak Domi. Pertama gue itu pas pameran tunggal. Itu tahun 2011. Di kampus udah ada yang beli. Geng-geng Jerman gitu pada datang. Jadi gue dulu pameran tunggal, gue nyebar Pak Domi, nyebar undangan. Kan zaman dulu undangan Pak Domi fisik gitu. Benar. Gue ngirim kantor pos. Kayak pos-pos gitu. Kantor pos. Postcard, untuk bapak ini, si ini owner ini gitu. Gue kasih. Orang tuh pada datang pas pameran tunggal gue. Tapi gue nggak tahu orang itu siapa. Nah, karena gue dibeli sama temen gue. Punya orang Jerman, ada teman gue ada orang Jerman gitu, akhirnya datang terus gue beli karya lu dong, dan gue ngerasa itu di-appreciate gitu. Padahal tuh gue nggak ada niatan untuk jual 2011. 2013 gue TA. Nah, karya gue dibeli juga sama orang Cina, ibu-ibu. Bisa-bisanya orang Cina kesono ya? Nggak tahu juga. Nah, jadi saking kompetitifnya dulu pas tugas akhir tuh anak-anak, gimana caranya karya kita tuh bisa kenal banyak orang, karena IKJ itu nggak punya positioning yang tepat gitu untuk di galeri. Gimana caranya kita coba untuk ngeblas ini supaya kita punya gaung gitu, kasarnya kita punya gaung. Akhirnya sebar lah, semua juga metode yang 2011 itu gue terapin di tugas akhir. Anak-anak bikin tuh posternya dia sendiri, undangan dia sendiri. Jadi kolega-kolega lu misalkan yang lagi TA sama gue, datang tuh. Kolega gue juga nggak tahu itu siapa Pak Domi gitu kan. Datengin aja. Yang penting kita sebar dulu. Akhirnya datang lah orang Cina tuh, inget banget tuh 2 orang. Bahasa Cina tuh ya? Enggak, dia punya translator. Ada orang bule gitu. Gue inget banget, lucu tuh. Gue juga masih cuplok gitu. Di dalam lagi kelar sidang. Sidang selesai nih. Agam dapat nilai A, bla 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 bla, lulus, dinyatakan lulus ya kan. Kita ke dalam dong. Beli whisky, beli apa gitu kan. Kaget. Jadi banyak. Belum ada orang Cinanya. Belum. Jadi itu ya, karya sidang selesai, Anda dinyatakan lulus. Gue ke dalam kan. Gue ke dalam, terus tiba-tiba ada yang manggil nih, jaga buku tamu. Si Mas Agam di mana sih katanya gitu. Oh, ada di belakang ada di kampus gitu. Oke, dipanggil terus anak-anak kan pesen duit. Wah, gue lulus, beli ini, beli itu ya. Makan gitu. Gue datang nih. Gue datang dipanggil kan sama, lupa gue dulu siapa buku tamu yang jaga. Akhirnya gue datang ke depan, Gam, ada yang nanyain karya lo. Hah? Nanyain karya gue bilang gitu. Yang mana karya ini? Akhirnya dibeli lah. Karya gue cat air watercolor dulu. Jadi gue TA itu gunain berbagai macam material. Ada seng, ada kertas, ada kanvas, ada video. Yang tadi gue bilang ada instalasi, segala macam gitulah. Kadang gue ditanyain tuh karyanya sama siapa, sama orang nggak tahu. Satu bahasa Cina, satu bahasa Inggris. Gue juga dulu masih goblok banget Pak Domi soal ngomong bahasa Inggris kan. Wah, culun lah kita dulu. Gue ngerasa. Akhirnya ada teman gue yang jago bahasa Inggris. Temenin gue yuk. Temenin gue ke depan ngobrol lah. Berapa nih karya? Segini-segini.
kalau nggak pakai frame berapa ya, biasa kan gitu kan, karena aku mau hand carry bla bla bla. Digulung dia. Sistemnya kertas Pak Domi. Gue pikir kalau kertas takutnya kenapa-napa, kalau gulung juga takutnya nanti ngelekuk segala macam rusak. Gue pikir anak-anak kan anak kayu banyak nih, triplek multiplek gitu kan. Oh bisa, gue gitu aja. Oh bisa. Oh udah boleh. Kirimin harganya sesuai, oke deal. Berangkat gitu, di packing pakai multiplek gitu. Jadi ada series gitu. Jadi judulnya tuh adalah mencetak sejarah. Jadi gue bikin watercolor tuh mukanya Salvador Dali. Oh, icon di sini. Icon serupa ujungnya gua. Oke, ada lo nya. Ada gua ujungnya. Dia mau waktu itu kalau nggak salah Frida Kahlo, Andy Warhol doang atau apa. Gue bilang nggak bisa. Lo harus beli satu series ini. Karena series ini lengkap gitu. Judulnya mencetak sejarah. Gitu. Sosokan mencetak. Terus ala-ala lah gitu kan, judul-judul. Ya nggak bisa. Oh berarti harus semuanya. Ini satu series gitu. Satu series yang berkesinambungan. Oh ya udah oke, kita beli ya 5 paper gitu. Oh ya udah segini oke. Ya ada penawaran gitu-gitulah. Ya udah akhirnya kangkut karya itu. Karya itu kan cuma seminggu ya Pak Domi. Tapi seminggu itu seingat gue tuh karya itu udah nggak ada. Kan pameran kalau nggak salah seminggu kan. Kalau seingat gue TA itu kan karena gantian nama yang lain. Gantian nama lain kan. Ada anak grafis, ada anak patung segala macam. Nah waktu itu karya seminggu itu udah nggak ada. Karena kan gue dinyatakan lulus. Jadi ini kok kosong nggak ya? Ya udah alhamdulillah udah laku gitu kan. Gitu. Jadi itulah pengalaman gue ngerasa gue ketemu kolaborasi pertama, ketemu. Berapa duit tadi tuh harganya? Yang mana? Yang laku dari orang Cina tadi. Yang itu kecil Pak Domi. Berapa? 2.500.000. Iya gede lah. Alhamdulillah sih. Iyalah. Alhamdulillah sih waktu itu. Ya pakai kertas biasa. Iya. Ala-ala. Kensen. Enggak. Kensen mahal Pak Domi. Iya makanya bukan. Enggak ya. Apa ya? Lupa gue kertas biasa. Kalau Kensen mahal, belum hana mula beda lagi. Iya. Dia karena nggak mau framingnya aja kan. Kalau ada pakai framing makin paten gue ya kan, makin paten harganya. Ternyata nggak mau pakai frame, ya udah waktu itu 2.500.000. Berarti hitungannya berapa tuh? Gopek satu paper. Iya. 500-an. Ya udah alhamdulillah lah saat itu duitnya bagi lagi anak-anak. Gua dapet nih duit. Udah lempar lagi. Ya udahlah. Kolekan lagi kan. Enggak usah kolekan, gua kasih. Oke, nah gitu. Dari itu lu lu sebagai mahasiswa yang lulus dari KJ, terus tapi di tahap lu sebenarnya kan udah ada momen laku ya. Itu kan momen yang kayak bangga dong, bahwa wah gue mau jadi seniman, karena itu jadi spirit lo. Tapi tadi ada bahasa lu kayak gue kayak nggak layak nih jadi seniman Jakarta. Itu kenapa emangnya? Karena gue ngerasa ya itu tadi, karena semenjak perjalanan gue sampai kuliah dan sampai lulus pun juga gue masih menyebarkan itu, menyebarkan untuk gue bisa nggak pameran, gue bisa nggak ini segala macam. Nah ketika lu ditolak barulah ada timbul itu gitu. Mungkin kasarnya tuh putus asa yang 50% lah ya di Jakarta gitu. Anjir kok kenapa ya galeri ini senang banget sama karya seniman Jogja. Gue akuin seniman Jogja ngene-ngene lah. Ngene-ngene gue akuin. Gue Jogja Gam. Iya benar. Lu juga Jogja karena lu ngene-ngene kan. Itu gila gue bilang nih, asli gue bilang. Jogja kok bisa banget ya metode apa gue nggak tahu ya. Mungkin turun temurun juga sistemnya, virusnya tuh nyampe ke generasi lu gitu kan. Kalau di KJ tuh enggak pada. Karena kita sebelum mau ngelukis mandi kembang dulu. Lu nggak ngelakuin sih. Di lumpur. Oke. Ya itu gue kayak bukan menyesal sih, kayak gue kayaknya nggak layak nih ada di Jakarta untuk bertarung sebagai seniman. Walaupun kita dulu main ke ruang rupa segala macam gitu. Tapi metode ruang rupa juga masih gue pakai sampai sekarang gitu. Spirit DIY-nya, spirit kebersamaan untuk segala macam. Okupasi ruang segala macam, library-nya gokil kan dulu zaman di Tebet. Wah gila, karyanya Om Leo juga begitu. Ternyata tingkah juga udah beyond lah di era itu. Metode itu gue bawa juga, akhirnya gue coba untuk kayaknya zona netral tuh adalah saat itu Bali, gue pikir. Akhirnya lo cabut lah ke Bali. Dan kebetulan juga dulu sempat ngajar gue. Jadi di mana? Hadi Prana. Ngajar lukis. Hadi Prana tuh di mana sih? Jakarta ya? Jakarta. Gue tapi dipecah dulu pas era gue ini sebelum kuliah, saat kuliah gue juga ngajar di Hadi Prana. Hadi Prana dulu waktu itu gue di Cengkareng. Gue di Cengkareng. Padahal dia punya tempat di Kemang kan, yang pusatnya tuh. Nah terus akhirnya dari situ gue ngajar. Kok gue pikir ya ini yang gue bilang tadi, kok gue kayak nggak bisa bertahan nih, maksudnya gue bukan jadi seniman yang bertarung di Jakarta lagi. Gak cocok nih kayaknya gue di Jakarta nih. Gitu. Kok gue cuma kerja ngajar dan dapat duit. Ya terus akhirnya gue pikir gue harus cabut nih. Nah zona aman saat itu buat gue tuh adalah Bali. Kenapa lo milih Bali? Karena gue pikir ya Dom,
dari dua faktor yang pembeli gua dulu, kok orang luar yang bisa nerima. Oke. Gitu. Lu berpikir wah ini elup bule-bule nih. Iya, mungkin gua harus ke Bali itu gitu. Persepsi pendek gue. Iya, di saat itu gitu kan. Terus akhirnya lu ke Bali lah. Ke Bali gua gitu, ke Bali dulu sebagai ilustrator. Jadi gua saat gua di Hadiprana, gua apply ke salah satu perusahaan yang nerima gue itu ilustrator jewelry, ada gue jadi kerja sebagai ilustrator jewelry di Bali itu hand painting satu-satu Pak Domi, kertas watercolor gitu kecil-kecil, ringnya berapa, gue jadi belajar lagi kan ngulik soal jewelry kan. Jadi lu cabut ke Bali itu udah ada kerjaan bukan gambling ya, bukan jadi kayak ini melatih surfing. Nggak ada. Gue nyebutnya gorlok tuh. Gorila lokal, badan minyak mulu. Iya. Gorila tapi lokal. The best tuh. Gorengan tuh kayak gorengan badannya badan. Kayak gini. Lu peres deh gue. Kayak gorengan tuh. Terus dari situ lu datang ke Bali. Udah dapat kerja saat itu. Tapi di Denpasar, bukan di kota, Kute atau kayak sekarang kayak Canggunya jauh dari Canggu. Tapi gue happy gitu karena gue nemuin rootsnya Bali ternyata di situ. Akhirnya gue coba di situ probation 3 bulan, tapi gue 2 bulan udah cabut. Karena gue pikir wah gue nggak cocok di sini gitu, nggak cocok juga dalam arti bidang baru, dan gue ngerasa ini gue nggak dimanusiakan sebagai pegawai di situ. Emang yang ownernya orang mana? Kan ada Bali kalau nggak salah. Terus tapi ya adalah faktor yang dimana gimana ya, dia bos tidak memanusiakan karyawan gitu kasarnya gitu. Akhirnya gue sempat kayak berdebat, ya lu kalau mau nyari gue nih KTP gue nih ada Kipom dulu, ini Kipom gue masih di sini. Kalau lu mau dendain gue ya nggak masalah gue bilang gitu. Karena probation kan 3 bulan kan, harusnya gue 2 bulan cabut. Karena gue nggak nyaman banget dia tidak memanusiakan karyawan. Intinya gitu aja. Ada poin yang dimana ada poin nggak apa ya kalau gue ceritain. Jadi ada poin di mana nih ya, Pak Domi, lu makan siang dapat. Iya. Tapi makan siang lu bersama dengan makan siang anjing tuh sama. Masa sih? Demi Tuhan. Dan anjing lu ada di sebelahnya, anjingnya bos. Jadi itu rumah gede gitu. Ada workshopnya, workshop jewelry. Kita makan siang stop. Oke, terus kita makan siang nih. Makan siang kita sama ikan tongkol. Si Jaing makan ikan tongkol. Wah, si Jaing makan ikan tongkol. Tapi gue pikir biasa aja gitu. Gue juga survive gitu kan. Gue pikir gue bertarung juga di sini. Cuek aja lah. Kok lama-kelamaan kok makin kayak bos gue udah mulai yang aneh-aneh, udah mulai kayak. Jadi prinsipnya adalah gue kayak di push terus gini. Wah gila, gue kayak dicocok gitu, sapi kayak dicocok gitu untuk kerja keras. Gak cocok gue Sabtu tuh masih kerja Pak Domi. Senin sampai Sabtu 6-1 lah hitungannya. Wah gokil sih gitu. Akhirnya gue cabut. Cabut kemana? Cabut dan gue gue ngerasain gamblingnya jadi manusia tuh. Itu titik terendah gue tuh Tom. Gimana tuh, coba ceritain dong. Ya gue cabut kan, intinya gue resign. Jadi bener-bener kan lu gak ada backup kan? Gak ada backup, temen juga dikit. Z ada dong. Cuma ada Z. Waktu itu ketemu, akhirnya pas gua nganggur itu ketemu lah Ican. Ican udah di sono itu ya? Udah di sono. Itu juga geng frustasi kan. Ican frustasi. Gak dapet visanya ke Aussie ke Bali kan. Akhirnya geng frustasi pada ngumpul Pak Domi. Akhirnya ngumpul kan gua Ican. Aduh lucu banget. Gua Ican Z, geng frustasi tuh. Kalau gak ada kerjaan, jobless semua. Udah kerjaannya bingung mau ngapain. Bukannya gak ada kerjaan, belum ya, karena modelannya kan freelance benar. Terus kalau freelance tuh kadang kaya banget gitu. Kadang angin masuk, kadang anginnya kosong. Iya, terus. Ya udah akhirnya ketemu lah mereka, gue sampai udah lu tinggal aja di kosan gua gitu. Itu kosan siapa ya? Jadi kosan Z. Enggak, jadi kosan itu sewanya di kosan sebelah gua gitu, bukan kosan Z. Iya. Jadi di era titik terendah gua tuh gua dulu masih sok tough Dom. Jadi gue gak mau cerita sama orang tua kalau gue udah resign dari Bali, dari perusahaan jewelry itu. Wah gue tough lah, gue bisa lah, gue pulang harus jadi orang gitu. Ternyata gue ngedrop banget Dom, bener-bener titik terendah gue yang bener-bener lu miskin tuh miskin sih buat gue tuh. Parah banget Pak Domi. Asli bener-bener titik terendah gue. Di mana bisa lo ya? Boleh. Aman. Terus udah kayak gitu titik terendah, udah miskin tuh. Yang gue tapi bukan tipikal orang yang ngutang ya. Gue lebih baik puasa dibanding makan ada ya, makan bisa Pak Domi, yang nyicilnya yang tipis-tipis, yang gorengan doang. Nah gitu-gitulah, lu paham lah untuk survive. Di mana lu tanah rantau, lu kan pernah rantau gitu kan. Itu titik terendah gue. Terus akhirnya wah gila nggak bisa. Akhirnya ketemu Ican, ketemu Z, ketemu itu. Udah orang miskin harus gabung sama orang miskin. Jadi biar nggak terlalu frustasi banget. Terlalu kenapa lagi boy gitu. Di kontrakan lu, di kosan lu ntar kenapa lagi lu nggak ada yang tahu. Udah lu
pindahin kosan gitu. Pindah kosan lah kita dulu bertiga berjejer. Kosan gue tuh enak banget dulu di daerah Tukat Banyusari, gue inget banget. Di belakang Pasar Sanglah. Kontrak kosan kita tuh kayak BTN, rumah BTN. 1, 2, 3, 4. Isinya tuh seniman semua, Dom. Siapa aja? Gua, Z, Ican Harem, Eka Mardis. Oke. Terus ada namanya Nadia. Nadia itu desainer Lunatu Intinya Hotel. itu adalah orang-orang industri kreatif semua sebenarnya. Asli, Oke, industri kreatif semua gitu. Terus akhirnya udahlah, yang kerja tuh cuma Eka Mardis sama Nadia. Nadia itu senior gua. Iya. Di X ya. Di X. Ya. J juga senior gua. Terus iya. akhirnya udahlah, ketemu orang miskin kan. Makan apa nih kita, boy? Iya. Telur aja lah, goreng. Biasanya ada tuh nasi yang pakai daun pisang tuh yang di Bali. Iya, nasi jinggoan. Gocengan 5.000. Gocengan, iya benar. Kan kita bosen banget dong makan itu tiap hari. Iya, makanya kali ini kan beli telur ayam bisa 1.500 2.000 kan, gitu kan, masih bisa ngakalin itu. Iya. Jadi kerjaan gue selama gue nganggur tuh hampir 9 bulan. Itu lo selama nganggur berkarya juga gak? Berkarya, dan gue coba untuk menata tabungan dulu dong. Jadi tujuan gue adalah dapat kerjaan dulu, baru bisa berkarya. Berkarya tetap ada. Dulu era gue bikin kolase. Oke. Jadi transisi gue tuh bosan ngelukis, bikin kolase. Oke. Kolase. Udah, terus kayak gitu. Era gue tuh bikin itu. Terus transisinya soal survive tuh aneh-aneh tuh. Kayak misalkan kan harus bayar kosan kan. Kosan gue dulu 750.000. Sebulannya. Terus gimana dibayarnya? Nah, Ican dulu punya ide. Udah lawa gitu kan. Kita garap aja, lukis-lukis lah, apa kayak lukis jaket lah, lukis apa, mural-mural. Akhirnya gue dapet tuh jawaban-jawaban. Gue bikin sesatu. Karena lo skill lo bagus sebenarnya. Anak Ican bagus, semua bagus lah. Z juga ikut. Z dulu. Z kan suka komik-komik juga. Iya benar. Dia lagi fokus komik, lagi produksi komik sama Oka. Iya. Habis itu udah kita bikin. Gam, Wak, kau bikin realis, Wak. Satu aja lah, Wak. Gue contoh, Wak. Gitu. Oke, gue bilang gitu. Gak takut gue. Gue sikat lah bikin realis. Ican bikin gara-gara brutal. Cikal bakal future laundry-nya Ican nih. Iya. Yoi. Oke. Terus. Udah lah bikin, Wak. Aku bikin ini, Wak. Lo bagian realisnya. Realis yang detail-detail. Terusan gue muka lah apa. Wah. Di jaket. Di jaket dulu. Jaket denim. Kita beli di pasar Jalan Marlboro. Ada dulu. Murah lah gitu. Kita cuci, kita ngoplos. Itu second hand lah. Second hand bener. Terus dibikin ada gambar. Udah gitu. Wah, kita bikin ini, Wak. Kau bikinlah satu, Wak. Realis, Wak. Oke, gue bilang gitu. Buat contoh aja, Wak. Kita pakai ke diskotik mana, Wak. Dulu diskotik ya kan itu bagian promo. Iya, bagian promo. Oke, siap. Bikin. Lu gambar apa tuh mukanya? Dulu gue inget gambar pertama tuh Frida Kahlo. Frida Kahlo, gue inget banget. Ya masih punya basic gue, bisa lah Frida Kahlo. TA lo kan itu dulu. Nah, gue masih itu kan. Terus. Mau bikin lah apa. Realis banget emang. Realis. Terus satu lagi, ada temennya siapa masuk. Ada temen gue masuk ya. Jadi banyak orderan. Dulu. Wah, itulah manfaat miskin ketemu miskin tuh ya. Iya, miskin ketemu miskin tuh. Gila. Emang ketemu miskin benar. Otak jadi muter dong. Kolaborasi, bener. Dari situ lu orderan banyak tapi lu tetap ada berkarya di kanvas gak? Oh enggak, dulu era gue bilang kolase. Gue lagi seneng banget kolase. Ada satu momen di mana tuh gue lagi seneng banget kolase. Gue masukin karya itu mulu. Jadi kan fase gue lukis, realis. Ada fase di mana gue ketemu kolase, lagi seneng banget gue kolase. Iya. Ada satu galeri yang gue inget banget sampai gue appreciate sampai sekarang sih, namanya Swan Gallery. Tahu. Dia yang punya Naomi Samara. Iya. Gue setiap minggu dom masukin amplop. Kan tuh galeri tuh jarang buka, bukan jarang buka. Jadi setiap event buka. Gitu. Iya. Gue setiap minggu tuh masukin mulu tuh amplop ke bawah galerinya. Pintunya. Pintu kaca. Masukin. Setiap minggu tuh gue taruh situ. Mungkin orang itu, ini orang siapa sih? Gitu kan. Nah, akhirnya diundang lah gue pameran pertama kali di Bali. Iya. Sama geng-geng itu, geng Swan itu pameran namanya di mana ya dulu? Di Warehouse Acting 2. Bukan di galerinya karena galeri kecil. Di Sanur. Iya. Karena galeri itu emang khusus buat pameran tunggal. Jadi mungkin kalau lo udah matang, ntar lo bisa pameran tunggal di Swan Gallery. Gue inget banget lah itu. Oh itu setiap minggu tuh gue ceritain ke Z. Gue lo pameran sendiri, solo show? Enggak. Ada grup. Rame lah. Lo mengeluarkan karya yang kolase. Karena mungkin kolasenya berarti benar-benar yang bukan kayak lo bikin gambar apa, tapi ngambil ya udah kolase aja. Iya benar. Jadi dia rules pamerannya adalah gue kasih material papan. Iya. Papan itu terlalu respon. Jadi ada 3 papan, 1, 2, 3. Judul papannya Execution Corps kalau nggak salah. Jadi
papan ini bertiga ini itu punya nilai jual ya pasti. Iya, iya. Emang si Sean itu juga keren banget sih sistemnya. Jadi tiga karya ini bisa dicopot pasang. Oke. Jadi misalkan Pak Domi, Agam, siapa sih segala macam bisa dicopot-copot pasang. Jadi cocok-cocokologi lah. Iya. Karya ini cocokin sama ini gitu. Jadi akhirnya di satu part itu punya nilai jual. Oke. Dia sistemnya dia keren banget Pak Domi buat gua. Dia tuh datengin orang banyak. Di situ ada papan gede banget isinya dan lu boleh nulis harga lu sendiri di situ. Oke. Gitu. No name lah kasarnya no name. Ini. Oke. Itu juga seru tuh gua bilang itu. Gua mau segini. Menarik. Please ask me. Iya, menarik. Please ask me ini nomor gua gini-gini. Iya. Nah, itulah si Swan itu coba untuk placement. Si karya ini ada yang nanyain gitu. Si karya ini ada yang nanyain, kalian yang dealing. Oke. Bukan si pihak galeri. Iya, lo dibalik lagi ke senimannya. Balik lagi ke senimannya gitu. Kalian yang dealing tapi database kalian ada di kita gitu. Kalau database is okay lah buat gue. Tapi kalau soal dealing kan masih memanusiakan seniman gitu. Oh ya gitu. Akhirnya kalian yang dealing ya. Akhirnya dealing lah. Oke, terjadilah ada transaksi itu urusan kalian gitu. Ingat gue gitu sih. Ingat gue ada papan besar. Iya, menarik sih, tekniknya menarik. Ada papan besar, please ask me. Jadi orang yang kasarnya kita kolektor besar gitu ternyata dikasih nama no name gitu misalkan itu lu bisa naruh di situ gitu. Lu di Bali tuh berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Ini oke, 3 tahun terus tadi yang lu mention soal ada inisial Magafaka. Nah, itu gimana tuh Magafaka? Itu emang terlahir dan tercipta di Bali. Iya, jadi jadi itu kan sebenarnya Maga itu kan dari nama gua. Iya, dibalik kan biasa anak-anak suka dibalik kata kan. Jadi gua tuh dulu punya Instagram namanya Maga Satwa. Oke. Nah, terus Maga Satwa. Maga Satwa sampai Facebook gua Maga Satwa sih gua. Gua pernah ganti-ganti Magadir, Maga apa, Magadet gitu-gitulah. Magadon. Iya, Magadon obat dong. Nah, terus kayak gitu-gitu pokoknya berhubungan sama Maga apa sih gue bisa cocokin gitu kan. Nah, sengaja gitu loh. Terus ketemu Maga Satwa lah. Oh, seru nih Maga Satwa, panjangin lagi umurnya Maga Satwa. Satu ketika ada pameran teman gua, Kim orang Australia. Oke. Orang di Bali. Gue mabuk buat dom. Wasted banget, bener-bener wasted. Karena antusias juga teman pameran, kita support gitu kan. Wah, happy. Kok celeng banget ya. Terus akhirnya gue celeng wasted banget. Terus akhirnya dibilang anjing Magafaka lah. Dari situ dia kan kalau orang luar gitu suka banget bahasa-bahasa slangnya atau bahasa-bahasa brengseknya gitu, bahasa-bahasa yang jorok gitu dia suka. Berarti dari motherfucker ya? Iya, itu gitu. Wih, keren juga. Pas gua gini, kok bisa boleh juga. Iya, akhirnya gua pakai, gua bilang Kim, gua pakai deh namanya. Gua pakai, kasih gua, Kim, gua pakai ya Kim. Oke, enggak apa-apa. Akhirnya gua pas dia balik gua kasih gift lukisan. Kim, thank you ya gara-gara nama lu gua pakai gitu. Gua kasih lah. Magafaka. Jadi sesuatu itu apa ya? Kayak karena koneksi ya, dulu kan anak-anak kan suka koneksi sama siapa apalagi Chan dulu, apalagi Z. Itu kan abang-abangan gue kasarnya gitu ya, beda berapa tahun gitu kan kasarnya. Berteman yang kayak tongkrongan gitu, yang ngasih stimulan, ngasih insight, ngasih apa. Bagus. Jadi terlepas dari dia apa gimana orangnya segala macam, gue nggak peduli. Yang penting dia sama gue baik gitu. Sama gue baik, sama ngasih insight, sama respect lah gue sama dua orang itu. Sama Eka juga, geng-geng itu. Nah, lu berarti akhirnya tadi lu bilang di Bali 3 tahun. Kenapa akhirnya lu cabut 3 tahun aja gitu di Bali? Lu gak betah apa gimana? Bukan, nah itu ada problem lagi karena problem mulu nih kayaknya. Kagak. Karena nyokap gue stroke Pak Domi. Oh, oke. Nyokap gue stroke. Gua give up kalau nyokap gue family nomor 1 lah. Iya, kayak wah Le, kan gue orang Jawa juga Le. Piye kabare? Jauhin. Sleman Sembodo. Sleman Sembodo. Ditelepon lah sama nyokap. Nyokap, Le gimana kabarnya? Sehat toh? Sehat Bu. Nggak ada apa-apa toh? Nggak ada. Terus akhirnya, oh iya, wes apa-apa ya gini segala macam sehat-sehat. Uang masih ada kayak gitu kan. Orang tua kan pasti support nanyain uang. Itu yang pastinya peduli pertama adalah orang tua lah, keluarga. Iya benar. Akhirnya satu ketika nyokap gue kangen-kangenan telepon-teleponan, dia nggak cerita soal sakitnya. Stroke setengah dom. Dimatiin, selang setengah jam abang gue nelpon. Ngasih tahu. Nyokap tuh nggak mau ngasih tahu soal sakit stroke karena nggak mau kepikiran lu juga. Tapi sebenarnya nyokap mikirin lu, gue bilang gitu. Lu bisa pulang nggak? Gitu. Waduh, gue bilang gitu. Nah kebetulan gue udah ngantor dom. Jadi setelah gue 9 bulan gue nganggur, gue ngantor. Di mana? Di Duty Free Shopping sebagai visual merchandising. VM. VM. Wih, wah gila. Itu
kan kita dulu belajar display ya. Lau kayak Jawa lu. Iya. Gokil. VM gue tuh dulu ngene banget dom. Karena brandnya luxury brand. Iya, iya. Gue megang Gucci, Burberry, cair Chloe. tuh ya. Tapi gue jongos. Nggak apa-apa. Gue bukan prinsipal. Iya. Gue bukan prinsipal. Kalau prinsipal ya duitnya mereka gitu kan. Paham. Kalau gue cuma pekerja aja di duty free shopping, barang bebas bea. Karena duty free shopping cuma ada di Indonesia kan di airport. Iya. Bali tuh punya downtown, namanya Bali Galleria Duty Free Shopping. Nah di dekat Dewa Ruci itu lah, gue kerja di situ sebagai pekerja visual merchandising junior lah. Iya. Ya udah gue kerja. Dapatin telepon nyokap, akhirnya memutuskan balik. Memutuskan balik. Jadi gue tetap ngelaju dom. Jadi kasarnya setiap bulan gue pulang ke Bali. Ke Jakarta. Ke Jakarta. Dari Bali ke Jakarta sebulan dulu tiket masih 7,5. Iya. Menata hidup lah, menata hidup kan saat itu menata hidup. Oh, tabungan udah mulai ada isi. Iya. 750 ya, lupa lah. Dan setengah juga pernah ngalamin sama 50.000 ya. Udah pulang balik laju tuh sebulan sekali terus akhirnya kok lama kelamaan nyokap gue tuh kayak di operasi di rumah sakit Betsaida di Serpong. Kok makin memburuk gitu ya, kasarnya makin memburuk. Akhirnya gue putusin, wah gue harus nutup buku nih soal Bali. Gue balik lah ke Jakarta. Gue izin lah sama temen gue balik ya, gue bilang gitu. Gak utang piutang kan friend? Gak ada utang piutang kan? Kalau utang piutang kabarin. Tapi gue beruntung banget, gue gak punya prinsip, gue gak mau utang. Lebih baik gue puasa gitu. Persis. Miskin aja, dulu gak usah nyusahin orang kasar gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya gue balik, udah gue tutup buku Bali, ya udah. Say goodbye Bali, gue pikir gue baliklah Jakarta. Ya gue laju hidup lagi lah, berkarya lagi segala macam. Berkarya lagi tetap Jakarta, melukis lagi. Tahun berapa lo balik Jakarta tuh? 2016. 2016, oke. Kan 2013 2016. Iya. Ya gue ya udah dari situ berkarya lagi, yang apa yang gue bisa bikin gue bikin, karya-karya gue yang apa belum selesai gue bisa selesaikan di Jakarta. Gitu. Tapi kepikiran kan, wah duit dari mana nih ya hidup ya gitu kan udah nggak ngantor. Jakarta gitu. lagi kan? Jakarta lagi kan. Walaupun tinggal di rumah ya Pak Domi. Akhirnya gue pikir, gue ngantor lagi dah, apply ngantor lah gue di Mitra Adi Perkasa, VM lagi. MAP. Itu di Cikini bukan sih? Mitra Adi Perkasa itu GAP. Oh, GAP beda ya? Beda. Mitra Adi Perkasa itu di Sudirman Center. Oke. Lantai 37. Oke. Dulu namanya PFI, Panen Fashion Indonesia. Nah, gue kerja di situ sebagai VM-nya Bricks Copper dari Itali. Oke. Gitu, aksesoris. Riwayat lo ngeri juga CV lo ya sebenarnya. Bekerja Pak Domi, pekerja. Tapi ngeri brandnya tuh. Terus tapi tetap berkarya dong di tetap. Nah, itu lagi demand tinggi jaket. Oh, jadi si yang order di Bali ketika lo ke Jakarta makin order juga di Jakarta. Iya, ada juga teman-teman. Nah, ini berhubungan atau emang ini relate juga soal lo buka toko yang di Pasar Santa? Iya, itu berhubungan karena jadi startnya lo buka toko di Pasar Santa tuh tahun berapa? 2019. Oke, itu karena merasa bahwa kayak gue perlu toko gitu loh. Itu dream gue dong. Jadi gue dulu pas gue jadi VM di Duty Free Shopping, gue ngeliat brand terbaik yang pernah gue lihat adalah Marc Jacob. Mark by Marc Jacob. Itu the best banget. Gue ngerasa banget, gue ngerasa ketemu prinsipalnya ngobrol-ngobrol. Oh, Marc Jacob punya spirit yang kayak gini, walaupun dia gay katanya. Gue nggak peduli dia gay gitu. Kadang-kadang taste-nya gay keren. Bagus. Gitu. Bagus. Kadang-kadang spiritnya gay, orang gay itu keren banget gitu, punya spirit yang Spartan, tough, nggak ngambekan, nggak drama, kadang-kadang ya gitu. Tapi ada juga kalau lagi kumat ya, paham lah lo gitu kan. Gue ditanyain your men's or boys gitu gue dulu, gehe lah gitu. Ya udah kayak gitu. Keinginan gue punya toko dari dulu, keinginan banget gue punya toko. Tapi keinginan gue punya studio juga kenceng, karena gue pengen roots gue ada gitu. Gue sebagai seniman gitu. Lo punya studio pengen banget gitu. Tapi gimana caranya bisa balancing? Kalau di rumah nggak mungkin ya? Nggak mungkin Pak Domi, kan harus ngerawat nyokap kan. Iya. Tapi gue ngantor dulu jadi prinsipnya setelah gue ngantor di MAP, gue ngantor lagi. Di mana? Di agency, jadi art director. Nah gue ngerasa, wah lu emang CV lu keren-keren sih. Ya itu kantor juga Pak Domi, ngantor lah, balik lagi pegawai. Art director lo, artistic directornya dulu. Artistic director buat ada. Cair tuh ya. Manipulasi. Tiga digit tuh ya, 3 digit. Gila. Ada kreatif director orang Korea. Jadi ini kayak agensi Korea lah. Oke. Di Kuningan saya, di Setiabudi. Ya itu. Dari situ gue stop. Karena gue dapet tawaran. Jadi gue dulu kerja di tempat artistik di agensi itu. Karena rekomen teman. Ini si Agam aja sih, Magam. Oh ya oke. Bagus nih orangnya nih. Di challenge 1 bikin project.
satu. Dan dia suka. Dia suka tes. Wah gila lu. Ternyata kreatif director gue pernah lulusan fine art dom di US. Orang Korea itu lulusan fine art di US. Wah gila tes lu mirip kayak art school. Tes lu mirip kayak gue zaman dulu nih. Tapi dia suka hip hop. Udah oke boleh. Gue gak suka hip hop dom. Iya. Kenapa? Kagak, buat gue nggak begitu menarik buat gue hip hop. Gue suka orang-orangnya aja gitu. Gue suka kulturnya gue suka gitu. Tapi gue nggak suka into di hip hopnya gitu. Ya udah gitu. Oh nggak apa-apa. Akhirnya belajar digging soal hip hop. Ya udah akhirnya kerja di Artistic Director. Itulah yang mutusin gue. Oke ini udah cukup. Seenggaknya gue coba untuk bikin usaha gitu. Kantor itu juga udah bangkrut, udah korup, udah tutup. Anak-anak dirumahkan lah, di layoff. Ya udah akhirnya gue bikinlah toko. Ini dream gue pengen lah bikin dream satu saat. Inilah dream gue, pengen bikin toko. Nah toko gue tuh ada 2 di dalam Santa ya. Toko 1, toko 2. Tajir lu sekarang. Udah kan. Enggak, jadi 2 toko apa bedanya? Kenapa harus 2 maksud gue? Karena 1 itu buat store. Satu lagi buat studio gue kerja. Jadi kenapa dia nggak bersebelahan aja? Itu bersebelahan. Sebelahan. Jadi 2 ruko jadi 1 ibaratnya gitu. Jangan ngomongin ruko kan gede. Iya. Toko ciplik gitu 2x3 gitu. Ciplik lah, kecil banget. Iya. Gede lah. Lu harus pride dengan apa yang iya, benar. Ya gitu lah datangin teman-teman. Jadi lo ada studio dan ada si toko ini sekarang. Udah gue kerja. Jadi orang bisa datang untuk bisa di situ melihat karya seni lo, melihat merchandise ya, lo. jadi kayak showcase dan lu ngeliat dapur gue gitu kasarnya gitu. Dan gue lagi kerja di situ. Keren. Ya kan dulu pas era-era itu lagi ada kolaborasi lagi ngeceng lah, jaket kencang lah segala macam. Dan maksudnya kolaborasi juga kencang gitu saat itu. Gue pede gitu. Gue bikin toko gitu kan. Biar ketemu klien langsung aja di toko gue atau di studio gue gitu. Oh ya udah gitu. Jadi karena kepedean gue bikinlah toko dan jalan sampai sekarang. Iya keren banget lu. Maksudnya bangga banget tuh cewek yang kalau kenal lu tuh ya. Karena keren lu gitu loh ya kan. Kagak juga Pak Domi. Berarti lu single nih? Single. Iya single. Oh gitu. Oke. Ya buat teman-teman siapa tahu ya kan. Kita gak tahu nih ya kan. Nah terus dari lo akhirnya ada studio, ada toko merchandise. Nah itu saling bener-bener ini ya kayak berhubungan. Akhirnya lo jualan karya juga nggak di situ? Jualan. Ada laku? Ada karya. Ada laku di situ? Kalau ngomongin karya laku kebanyakan yang merchandise dan yang ada satu karya selalu ditanyain mulu sama orang gitu. Tapi gua ngerasa nggak mau gue jual itu. Kenapa? Gua bukan orang yang gambar apa tuh? Ada foto. Kan 2019 gue pameran yang di galeri itu di ruang rupa galeri. Iya. Karya foto itu ada dan gue ngerasa itu karya itu nonjok banget. Kalau foto itu bisa edisi dong. Memang gue ngerasa itu memang bisa edisi, tapi gue pikir karya master 1 itu gue gak mau lepas. Karya 1 kan bisa copy kan. Gue pikir kayak ini jangan dilepas dulu deh. Dan gue memang bukan orang yang hard selling banget untuk jual artwork gitu loh Pak Domi. Kayak misalkan apa gitu gue harus jual, ini harus jual, bikin karya harus jual, enggak. Apalagi waktu itu karya foto, walaupun karya lukisan gue juga ada yang nawar, tapi gue pikir gue nggak segitunya gitu. Tapi memang dari situ mereka keep kontak terus, nanyain Mas kabar gimana segala macam, bikin commission lah segala macam gitu-gitu. Jadi kayak gue bekerja di situ aja, full time gue di situ. Jadi gue kerja dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Itu lo selalu ada di situ ya? Selalu ada di situ. Pasti ya? Pasti. Karena gue nggak punya pegawai, karena gue sendiri semua. Jadi mulai jam 2 pasti. 2 siang sampai jam 9 malam. Pasti ya di hari Selasa sampai Minggu. Jadi buat teman-teman yang kalau mau mampir langsung aja ke Pasar Santa tuh ada studio Yamagafaka tuh. Ada namanya juga Magistore Studio. Oh, namanya Magistore. Jadi karena toko itu prinsipnya sebenarnya, karena gue ngeliat waktu itu kan gue ngeliat Good Step itu punya flagship store, punya store lah. Dia ngumpulin beberapa brand. Nah Magistore gue ini ngumpulin beberapa seniman. Jadi kayak teman-teman punya brand bisa titip ke situ ya? Bukan punya brand, seniman. Seniman punya produk yang gue pikir ini nakal. Bisa ada kurasi dari lu juga. Ada kurasi dari gue, nggak mungkin semuanya. Karena tokonya kecilik dong. Iya. Oh gitu. Sifatnya nakal dan ini wah gila keren gitu, gue suka. Gue bisa gue culik nih. Ini karya ini masuk. Anak Jogja sering banget anak Jogja. Iya, Jogja kreatif. Parah. The best. Ngene gue bilang. Wah karya bandel nih. Wah ngene masuk. Masuk. Wah, sales report jalan. Berubah sama karya lo. Sekarang gue ngeliat karya-karya lo, bukan sekarang tapi ada beberapa tahun lalu kan memang ini selalu mengeksplor bentuk badan ya atau tubuh tuh. Tuh
apa sih dasarnya lo ngangkat itu gitu? Atau apa yang bikin lo akhirnya gue kayak tema ini menarik gitu? Apa sih? Sebenarnya tuh tema ini secara nggak langsung sudah gue buat tuh dari zaman kuliah. Sebenarnya ya. Sebenarnya. Tapi gue kenapa tidak lo tonjolin banget? Tanpa disadari. Jadi tuh dulu ada publisher namanya Photobooks Doomsday, namanya Junye. Oke. Dari Taiwan, datang ke store gue. Dulu pas era gue pamer showcase di Ruang Rupa soal buku photobook itu yang dari Kamboja Press. Si Junye ini notice gue. Oke. Nah, dia yang ngebuka gue secara global, secara general sebenarnya dalam arti. Nah, dia datang ke Indonesia. Oke. Junye ini. Dia publisher dari Taiwan, namanya Photobooks Doomsday, seingat gue. Oke. Dia publisher, dia memang fotografer fine art, dia di Praha. Dia Renheng ya? Ya kayak gitulah. Dia suka banget lah karya-karya yang spiritnya masih spirit ngocol lah, karena spiritnya. Karena lu keren gitu. Terus gue boleh dong interview lu. Mirip kayak gini interview. Tapi nggak di podcast gitu ya. Prinsipnya dia cuma datang terus dia kayak researcher lah sebutnya sekarang. Researcher akhirnya datang ngobrol-ngobrol. Interview nih, kenapa pengkaryaan lu begini, kenapa lu selalu menampilkan body, peminjaman tubuh segala macam. Akhirnya gue jelasin, coba lu jelasin lu dari awal lu kecil kayak gimana. Ternyata Dom, tanpa disadari gue kecil itu di dekat rumah gue tuh deket banget Red District. Rumah yang di mana sih lo kan? Pasar Minggu. Pasar Minggu. Dulu di situ. Red Districtnya di mana? Di dekat Pasar Minggu. Dulu ada bioskop namanya Nirwana. Nirwana itu bioskop semi porn. Dan pertama kali gua ngelihat perek kasarnya gitu ya, slut gitu, itu di situ gitu. Dan abang-abangan WTS. Iya gitu, maaf ya kayak gitu. Itu di situ ngeliat pasang billboard gede-gede segala macam di situ. Nah, di distrik itu, gang itu jual CD porno dulu. Komik porno, Golden Boy. Karena di era itu kan CD memang. Iya, gitu, ada dingdong. Ada stensil enggak? Ada buku stensil. Temen SD gua bapaknya kerja di situ. Kerja sebagai apa? Kerja dagang buku porn, buku stensilan, buku erok gitu banyak. Bokap temen gue ya. Ini Ero banyak banget. Era gue kan kecil ya Dong. Iya. Di situ ada dingdong, di situ ada biliar koin gitu. Yang dimana notabene ini pasar. Rootsnya bener-bener roots underground yang dari bawah gitu. Kita kalangan bawah, bukan yang Red District yang lu ke kota gitu enggak. Ini Red District yang bener-bener yang underground. Nah, di situ karena ada bioskop Nirwana. TPA gue ada di belakangnya bioskop, sebelah kirinya bioskop. Dan gue pikir tempat pendidikan Al-Quran tuh boy. Kecil, zaman kecil gue sering lewatin itu. Gue pikir wah gila, gue ngeluk. Lu kecil sering ngaji ya? Ngaji friend. Gawat. Ikro mah lancar. Bisa ya? Lancar. Jus ama bisa ya? Aman gila lu jus al-Qadid bis. Meskipun gambar-gambar lu begitu ya. Karena gue sering ngeliatin itu setiap hari di gang itu. Gue pikir kenapa, maksudnya secara tanpa disadari gue tuh kayak merecall memories. Kenakalan gue bikin hal-hal yang vulgar itu karena bagian dari story gue yang lama gitu. Ada pengalaman juga buruk soal itu, banyak banget di dingdong dulu, banyak banget homo itu boy. Robot gedek dulu gue pernah diculik Dom. Iya itu kan dulu image-nya anak SD korbannya diculik lah. Gue takut banget dulu pernah diculik gue naik angkot 05 KWK. Sama siapa ya? Gue nggak tahu lah. Dulu era-eranya robot gedek. Iya itu kan. Supir ini gue nempel dulu. Ini kita culik aja nih. Dulu kan putih gitu kan. Ini kita culik aja nih. Ganteng nih kan. Culik orang kaya nih, orang kaya atau bisa disodomi kan. Dulu era-era itu kan sodomi boy. Ngeri banget lah. Culik, gue turun dari mobil, gue loncat, tangan gue patah. Gitu lah. Era-era itu gue dideketin kaum homoseksual di dingdong gitu-gitu. Karena lu emang ganteng sih Gam. Ya kagak tahu lah. Yang penting santapan mereka kali ya. Bukannya gue ngejudge kaum homoseksual enggak gitu. Dalam arti gue pengalaman soal tentang abuse, kekerasan seksual tuh dari gue kecil udah ada gitu. Ditempel-tempel titit soal lagi main dingdong, lagi bocah. Banyak banget dong dulu era-era yang kayak gitu yang memori itu. Makanya nyokap gue selalu ngelarang, lu jangan pernah main ke daerah Nirwana gitu. Gang Bima namanya. Karena itu banyak banget homo dan segala macam gitu. Yang lu nyari di sodomi ntar lu bisa hilang pala lu segala macam lah segala macam. Era-era itu kan ngeri banget, robot gedek segala macam. Nah itu gue takut banget. Nah tapi gue selalu menikmati lewat jalur itu. Gue liat kanan kiri, gila ya, ada foto Golden Boy komiknya. Itu Peach komiknya itu seru-seru banget. Manga-manga kan dulu belajar manga kan. Nah dari situlah Junie membaca itu. Junie itu yang Taiwan itu ya publisher. Dia datang ke Jakarta research untuk 3 orang Dom. Siapa aja? Indra Ameng, gua, sama gue Ari Galeri.
Ya, Sama satu lagi Pana foto. Oke. Yang buat G-Fest tuh. Iya, iya, Kayak geng iya. G-Fest dari Pana. Nah, si researcher ini meriset bagaimana Jakarta Proses berkaryanya. seniman Jakarta Ya. untuk mempublish karyanya. Coba cari tahu lah Ya. bagaimana Oh. pelakunya siapa Ya. aja gitu. Dia ke Jogja, dia ke Kunci, ke Oke. Kamboja Press, ke MES kalau nggak salah, gue lupa deh. Iya. Seingat Oh, gue gitu. gitu. Dia juga dia present soal photobooks juga, photobook Doomsday kayak gimana bla bla bla. Oh. Gitu keren sih gitu doang. Nah, dari sekarang atau mungkin sampai sekarang ini lo masih dengan karakter seperti itu ya? Karakter itu. Jadi gue bukan dalam arti gue coba untuk eksplorasi tubuh, sebenarnya gue cuma meminjam tubuh ini sebagai base gitu. Misalkan ini botol ini jadi base-nya begini, nah tapi dalamnya gue warnain hijau. Paham. Ya, jadi gue cuma meminjam tubuh sebagai isu yang baru gitu, isu yang terkini, isu yang sekarang gitu, gitu. Jadi gue cuma meminjam tubuh itu sebagai bentuk aja, atau bisa jadi parodi. Oke. Jadi kultur budaya kinky, erotika itu bukan jadi hal yang tabu. Malah lu bisa tertawakan itu sebenarnya. Bisa lu tertawakan itu soalnya bentuk ini sebenarnya bisa jadi parodi gitu. Bentuk A ini bisa jadi parodi, bentuk B ini bisa jadi parodi. Lu bisa menertawakan itu bukan hal yang apa ya, yang tabu gitu untuk dibahas. Padahal itu bisa jadi permainan buat lu gitu. Oh, oke. Tapi ketika lo proses karya seperti itu ada nggak sih yang DM atau kayak ada. Oh ini gimana sih Mas lo? Paham. Nah, lo paham lah maksudnya pertanyaan gue ya. Itu apa tuh? Itu gimana lo menanggapinya itu? Jadi gue punya, karena pasti ada pro kontra. Pasti Pak Domi. Ya kan? Pas era sekarang soalnya ya. Iya. Di 2019 kan gue pameran tuh yang di Ruang Rupa, showcase-nya. Itu sebelum pameran itu seminggu Instagram gue off. Kayak di ban atau apa gitu. Ada yang mungkin report gitu ya. Orang nanyain DM banyak sebelum pameran itu kan. DM, Mas kenapa eksploitasi itu? Tapi gue gak pernah jawab Dom. Gue nggak pernah. Lo pernah nggak diundang, Mas? Bisa nggak jadi narasumber? Nah pas dari momen pameran itu, gue malah ngundang mereka. Yuk datang ke pameranku. Ntar kita ada public speaking, artist talk gitu, kita ngobrol gitu. Lebih baik kita datang. Aku nggak mau ngobrolin soal ini di DM. Iya. Lebih enak ketemu aja kita langsung ngobrol. Ketemu pas lagi pameran. Aku bilang nih, aku undang pameran. Yuk kita datang. Kamu datang aja ke sini. Kita ntar ngobrol ada artist talk gitu. Jadi gue datang nggak mereka? Gue nggak tahu ya Pak Domi dia datang atau enggak. Gue nggak tahu. Tapi gue pikir dia pun gak datang pun juga gak masalah buat gue. Yang penting gue, ya itu balik lagi, karya itu gak bisa membahagiakan semua orang gitu. Karya itu pasti ada pro dan kontra, pasti ada karya yang sifatnya bla bla bla. Gue pikir tugas gue untuk menjelaskan ini gak pernah putus sampai gue bikin toko gitu. Kalau ada orang yang nanya, Mas kok karya begini ya? Karena dulu kayak gini-gini. Gue ceritain lagi. Jadi gue gak capek soal menerangkan sisi, kan ini tabu Mas gini-gini. Ya gak apa-apa Bu. Mungkin justru karena tabu ini aku harus coba untuk ungkap gitu, bla bla bla. Bentuk ini kita punya setiap hari dan kita lihat ini setiap hari gitu. Gitu. Jadi kita nggak perlu bahas ini sebagai bentuk pornografi, tapi adalah bentuk apresiasi tubuh gitu. Beyond banget lo mikir lo asli. Gue selalu menjelaskan Pak Domi. Orang-orang yang datang, Mas ini gimana ya? Gue nggak capek karena gue tahu ini zona jurang Dom. Gue bikin karya itu zona jurang. Pasti zona jurang. Sensitif lah ya. Sensitif. Tapi gue coba untuk humble aja ceritain gitu. Ya gitu tapi lo sekarang ini berarti hidupnya dari si Magistor atau dari kekaryaan lo nih sekarang nih? Lebih banyak di mana? Di pengkaryaan. Pengkaryaan ya? Magistor. Dalam bentuk merchandise. Pengkaryaan. Tapi tetap karya lo juga dong itu kan. Iya, intinya sih karya gue juga. Jadi gue bikinin sub 2 genre. Kalau sekarang bikin gaya-gaya pop ilustrasi gue bikinin. Tapi sebenarnya basically tuh gue ngelukisnya realis. Karya-karya gue realis tuh. Iya. Karya-karya gue realis. Lo punya kemampuan itulah. Gitu. Tapi gue emang happy. Tapi gue kerjaan yang ilustrasi lucu-lucu gitu juga happy gitu. Karena ini santapan market. Gue gak lepas dari itu. Tapi gue kan bikin karya tuh bukan berdasarkan karakter ya. Ada misalkan A gitu, karakternya selalu kayak gini terus gitu. Konsisten dengan itu tuh. Kalau gue gak bisa. Karena gue cuma punya benang merah. Kalau karya gue tuh memang berhubungan sama kinky, adult art gitu segala macam yang sifatnya dewasaan. Tapi gue itu bisa jadiin parodi. Jadi gue bukan tipikal seniman yang punya karakter itu terus yang gue jaga sampai hidup gue nanti mati gitu, enggak. Itu gue selalu berubah-ubah kadang-kadang. Kayak gue dari kolase, dari foto, gue foto juga gitu, bikin video, instalasi. Gue selalu berubah-ubah dari medium, dari bentuk gitu-gitu. Karena menarik, karena bikin ilustrasi juga menarik juga, ternyata ada marketnya. Benar.
benar. Ternyata bikin ini ada marketnya. Iya. Bikin realis juga ada marketnya sebenarnya, tapi gue nggak ketemu, nggak long term lah waktunya itu. Waktu bikin realis itu nggak long term. Ya gitu sih. Nah ini tadi juga dreams lo itu tuh udah bener-bener ya terwujud lah satu persatu. Yang belum apa nih? Nih kawin friend, nikah. Aduh. Nikah friend. Wah orang rumah. Lo paham lah lu ya. Enggak, maksudnya lo masih single nih ya? Single King. Iya maksudnya buat teman-teman. Gue jadi promo. Lo kan ada punya dreams, ada Iya, goals yang tapi belum. masa di pro kayak hard selling banget. Ini bukan promo. I'm single gitu. Gue gitu bukan promoin lo, tapi gue ngasih tahu. Oh iya siap. Ada nih seniman bagus dan juga punya usaha. Udah entrepreneur nih dia kan. Namanya masih cilik. Agam. Enggak, tapi itu penting juga. Bisa jadi orang yang di luar sana taunya lu udah punya pacar kan, jadi nggak ngedeketin. Iya. Tapi gue juga jarang banget nampilin muka sih, Pak Domi. Lu di kenapa toko. emangnya? Lu ganteng kan? Kagak, bukan. Ya gue cukup aja sosial media gue ya pengkaryaan, Terus? jualan gitu aja, udah nggak mau yang gimana yang. Ya jadi orang nggak tahu dong. Sebenarnya sih gue nggak pede soal nampilin nggak nampilin muka tuh nggak pede gue. Kenapa? Kayak gini-gini, aduh. Ya kan banyak cara dong. Iya sih. Gitu. Gue reels saya tuh gak bikin gue. Jarang Reels jarang bikin. Udah gak jadi pernah makanya nampilin. tadi tuh buat teman-teman ya, ini cek aja di Instagramnya Magafaka. Nah Maga ini Faka. orangnya itu. Gitu sih, ngaco sih, kadang ngaco. Itu jadi goals lo itu nanti. Terdekat ini ya, gitu. kalau goals terdekat mah ada pameran di November insya Allah. Siapa? Masa di acara apa nih? Grup. Iya di mana? Katanya sih ada. Jadi ini keuntungan gue buka toko dan buka showcase di Santa tuh, orang random tuh banyak banget yang datang. Ada orang random namanya, aduh gue lupa, di Instagramnya namanya Misao. Misao lu pernah dengar? Oh tahu orang Jepang itu ya? Orang Jepang itu botak itu. Dia datang ke toko gua. Wah. Dia punya akun Instagram. Lupa gue namanya siapa ya sih? Ya gue lupa nama ininya Iya, apa. terus dia kata ngajakin pameran segala macam-macam. Betul. Ya, itu. Ini kayak lumayan deh untuk soal funding dari Jepang itu ada. Iya, dia punya fanbase, bukan fanbase, dia punya platform di sini. Dia Persis. kantor di sini kan. Dia nanya-nanya, udah sering banget Pak Domi dia ke toko gua. Ya bagus dong. Pakai tas goyap. Ya. Gue bilang sokap sih ini orang gitu. Botak-botak botak-botak krimis gitu kan. Iya. Udah ngobrol-ngobrol, aku mau ngajak kamu pameran, mau nggak? Serius nih ajak pameran di mana ya? Ntar lagi dipikirin di Jakarta bla bla bla. Tapi kayak di bulan November. Ya, grup show. Grup gitu. Oke. Kayak di November atau Desember gitu. Oh oke, gue standby aja. Gue lagi bikin karya aja, lagi ngerumus. Ya mappingin aja. Soalnya bikin karya gue nggak tiba-tiba random gue mau bikin gitu nggak. Gue harus pasti nulis dulu. Oh ini konsepnya apa? Gue harus pikirin itu. Nggak pernah yang langsung di situ langsung gue bikin gitu, nggak. Gue pasti gue pikirin dulu gitu. Karena ada meaning lah, ada lu naruh soul kan di lukisan kan. Itu doang. Iya. Itu doang sih terdekat itu. Terus mau bikin apa lagi ya? Mau bikin karena Santa lagi naik turun. Gimana penjualannya gitu kan, traffic ya? tetap online. Bikin acara mau di toko gue, jadi bikin namanya kemungkinan tuh mau bikin kayak jamming store setiap toko. Bikin jamming di setiap toko. Nah gue lagi gagas itu sama teman gue namanya. Jamming tuh maksudnya ngapain nih? Entah nge-DJ, entah bermain musik gitu. Jadi ngedatengin masa gitu. Tapi di hari Senin, karena di hari Senin adalah hari paling sepi di Santa. Oh gitu. Nah tapi karena pemilihannya adalah hari Senin, itu sepi banget Pak Domi kalau ngomong. Jelas sepi. Jelas sepi banget, lu hantu kali yang lewat tuh sepi banget. Sepi, kasihan kan. Karena kalau Sabtu Minggu oke lah, ada orang customer, ada orang. Kalau sepi-sepi biasanya momen-momen orang mau selingkuh tuh bisa tuh dateng tuh. Bis judge bor, nggak ada orang. Di food court gitu ngumpet gitu, bis judge tuh. Waduh. Gitu. Nah bikin itu kayak paguyuban, ya paguyuban. Ada misalkan namanya Monday Hijack jemputnya programnya. Keren. Jadi setiap minggu kita okupasi toko yang mau kita iseng main gitu, tapi ngundang teman-teman. Iya. Gitu. Ya nggak apa-apa. Udah mulai berjalan belum sih? Kayak kemungkinan di awal bulan. Oh belum. Tapi lagi bikin program gitu. Terus ada Monday Hijack, ada pameran, ada apa lagi ya? Bikin artikel baru, standar lah, foto-foto shoot masih jalan gitu-gitu. Udah gitu doang sih. Jadi salah satu tadi paling bener-bener yang pengen adalah nikah. Oke. Gila men, berasa ya? Iya sih. Ya tapi kayak gitu kan bukan hal yang harus diburu-buru. Benar. Berbeda dong. Benar. Oke. Ya sebenarnya ini tuh banyak banget gue mau ngobrol sama lu nih. Tapi balik lagi durasi. Next nanti kita bisa ngobrol lah sebenarnya kan. Gue karena kalau ngobrol sama lu tuh bisa jadi kemana-mana gitu loh ya kan. Kita jadi ada nostalgianya, ada kayak wah nih omongin yang progres begini, bikin project apa. Kita ada beberapa project bareng deh lagi. Iya benar. Ya kan? Nanti nextnya tuh boleh tuh kita bahas ya. Siap. Intinya sih gue
terima kasih banget. Sama-sama Gam Pak Domi. udah datang ke DPP ini. Sama-sama. Ngobrolin tentang kekaryaan, proses lo tadi dari cerita sedikit informasi di kampus sampai akhirnya selesai tugas akhir, lo pindah ke Bali, perkumpulan miskin-miskin di sono. Teman-teman gue semua tuh. Iya, teman-teman lu semua itu. Gue kalau ke Bali kontak mereka. Iya, benar, Zaman benar, Zee benar. masih di sono, gue Iya, benar, benar. gue di sono kok kesan. Wah, gue juga sama. Gitu. Miskin berkumpul ya. Permiskinan berkumpul. Tapi seru lah itu teman-teman kita yang iya. dan sekarang sukses semua. Amin. Gua Alhamdulillah. gila itu gua ngeliat Lu respect. juga sukses. Amin, Bang. amin. Lu Respect. Kalau tadi lo sebutin dari cerita lo secara kita dikumpulin di CV, lu udah ngeri men. Lu udah VM inilah, megang artistic director. Kagak. Wah, kacau sih. Lu udah 2 digit lah, lau lah modelannya ya kan. Kagak. Gitu. Tapi miskin lagi. Enggak, bukan Nah, miskin. belum aja. belum. Oke, gue terima kasih banget ya, Terima kasih Pak Domi. udah sampai lu hadir di sini Gua juga ngobrol. thank you. Seru-seruan ya kan. Sama-sama. Sebenarnya waktu kurang lama lah ini waktunya ya kan. Gue bisa Iya. ngobrol panjang Iya, sebenarnya. Bisa ngobrol di Batmer, kopi pangku. Itu dia. Ya kan udah mulai hilang tuh. Udah hilang tuh. Oke, thank Terima you kasih. banget ya. Terima kasih Gua banyak Pak tutup Domi. dulu, Sama-sama, nanti nextnya thank you. kita ngobrol lagi. Oke. Siap. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin, yang udah ngeliat. Nextnya pokoknya gue bakal ngundang teman-teman yang lebih seru lagi, yang pastinya lebih unik lagi ya, karena dari beberapa teman-teman yang udah hadir di sini punya karakter masing-masing dan punya latar belakang berbeda. Jangan lupa pokoknya cek aja di YouTube channel matur.indonesia atau Matur Indonesia, cek aja, dan itu jangan lupa ada subscribe-nya, like dan komen ya. Dan kalau misalnya memang teman-teman mau nih ngundang ini dong nextnya gini-gini, nah infoin aja. Dan pasti di Instagram kita juga bakal lebih update, ada di akunnya di matur.idn. Dan ini adalah kali ini magam, cek Instagram ya di Magafaka. Terima kasih ya. Sampai jumpa guys. Oke, dah.